Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Kecakela Sembako. Apa kabar? Seperti biasa teman-temanku, semoga kita selalu disehatkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dimudahkan segala rezeki kita, dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama teman-teman, salam kenal dulu dari saya, sesama pejuang sembako. Saya adalah pemilik toko sembako di desa dan ini adalah toko kecil saya. Dan untuk video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana tips dan cara membuka usaha toko sembako dan mengelola usaha toko sembako agar cepat maju dan berkembang. Nah teman-teman, saya buka usaha sembako ini kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Saya bukan mulai dari sudah seperti ini ya, saya mulainya dari awal dan itu perlu dengan ketekunan, keuletan, kerajinan serta penghematan yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi setiap usaha yang kita lakukan itu tentu saja kita berniat untuk selalu maju, sukses dan tentunya dapat bersaing dengan usaha-usaha yang lain. Nah tips bagi saya teman-teman cukup simple saja tips membuka usaha sembako ini. Yang penting adalah kita harus siapkan dulu mental dan fisik kita. Mental kita adalah dimana pembeli kurang, pembelinya sangat jarang, apalagi baru pertama buka ya teman-teman. Jadi diusahakan untuk teman-teman kalau mau buka toko sembako, hal utama yang harus kita perhatikan, tips utama yang harus kita perhatikan adalah lokasinya teman-teman. Lokasi yang strategis, kita pilih dulu lokasi yang strategis. Walaupun kita berada di tengah keramaian namun lokasinya bukan di depan jalan raya, itu kita harus pikir-pikir dulu teman-teman ya. Karena mau buka usaha sembako ini kita menjual barang harian. Nah kita harus memprioritaskan tempat usaha yang letaknya strategis di depan jalan raya, di poros keramaian, di pusat-pusat keramaian ya. Jadi toko kita itu akan cepat berkembang, cepat dikenal dan akan cepat maju. Dan kemudian teman-teman, kalau misalnya kita punya modal yang minim, diusahakan untuk tidak mengontrak tempat ya teman-teman. Kalau saya dulu langsung beli tokonya ini langsung jadi, karena saya alhamdulillah punya modal yang cukup besar pada saat itu. Kalau teman-teman misalnya dengan modal yang minim, misalnya dengan modal yang sangat terbatas, kalau ingin, saya tidak menyalahkan teman-teman untuk mengontrak tempat usaha ya, tapi teman-teman harus pikirin dulu apakah harus perhitungan secara matang dulu, apakah kita mau kontrak tempat usaha itu pendapatannya akan menutupi uang kontrakan setiap bulan atau uang kontrakan setiap tahun. Kalau tidak sanggup atau kita nilai tidak bisa menutupi teman-teman, lebih baik kita bikin tempat yang sederhana saja. Yang penting tempat itu adalah tempat kita sendiri. Jangan kita memaksakan tempat yang bagus, tempat yang sudah permanen, tapi kita hanya ngontrak dan duit untuk kontrakan tempat itu tidak cukup untuk memutar modal kita teman-teman. Seperti itu. Yang berikut teman-teman adalah belanja ke distributor dengan sistem grosir atau cari supplier yang termurah. Jadi teman-teman, agar kita bisa bersaing harga, strategi yang berikut adalah cobalah kita untuk bersaing harga. Beda 100 rupiah, beda 50 rupiah dari toko sembako yang lain. Tentunya mereka akan memilih toko sembako kita sebagai alternatif utama, alternatif pilihan karena di kita lebih murah. Kemudian catat pemasukan dan pengeluaran toko. Nah ini yang sangat penting karena pengeluaran dan pemasukan itu teman-teman dimana kita bisa mempertahankan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jangan pemasukan lebih sedikit daripada pengeluaran, jadi pengeluaran lebih banyak teman-teman daripada pemasukan. Jadi kita akan rugi dan tentunya kita tidak bisa mengembangkan toko sembako kita karena setiap hari uangnya keluar terus, yang masuk sedikit yang keluar banyak. Kemudian strategi berikut teman-teman, menurut saya, saran saya ya, ini tingkatkan pelayanan. Jadi pelayanan yang maksimal, pelayanan yang bagus, pelayanan yang prima, pelayanan yang sempurna itu menjadi tolak ukur konsumen kita untuk bisa membandingkan antara toko kita dengan toko-toko yang lain. Dan yang terakhir tentunya harga barang
kita usahakan jual dengan harga barang semurah mungkin, dengan harga jual semurah-murah mungkin, dengan keuntungan yang sekecil-kecilnya. Jadi seperti ini teman-teman, misalnya mereka berbelanja setiap hari, berbelanja rokok 1 bungkus, itu memang hanya bedanya hanya 1.000 atau 2.000 perak, atau mungkin hanya beda 100 perak dengan toko sebelah. Namun karena itu adalah komoditas atau adalah kebutuhan yang mereka beli setiap hari, mereka akan terus menerus ke toko kita karena pandangannya seperti ini. Mereka akan berpikir rokok saja murah, apalagi barang-barang yang lain. Jadi satu item yang kita jual murah itu akan menjadi tolak ukur bagi mereka. Mereka akan menganggap bahwa semua barang di toko kita itu kita jual dengan harga murah. Nah, konsisten strategi-strategi bisnis yang telah saya sampaikan ini tentunya tidak terlepas dari perjuangan kita ya teman-teman. Strategi-strategi bisnis sembako ini tentunya sudah saya terapkan selama 3 tahun. Alhamdulillah, yang sudah nonton video saya sebanyak 200 lebih ini bisa tentunya melihat perkembangan toko saya. Saya tidak ingin menggurui untuk teman-teman, saya juga tidak ingin merasa sok jago di sini. Saya hanya ingin berbagi ke teman-teman. Strategi-strategi inilah yang saya pakai di toko sembako saya, sehingga toko sembako saya dalam jangka waktu 3 tahun dari dari warung sembako yang sangat sederhana yang hanya menggunakan rak kayu, alhamdulillah lama kelamaan sudah berubah menjadi minimarket mandiri yang sudah menggunakan sistem minimarket yang sudah modern dan barang juga sudah banyak. Setiap orang teman-teman tentunya mempunyai kebutuhan, tapi sebisa mungkin kita meminimalisir atau kita berhemat ya. Kita berhemat seperti yang saya katakan tadi di awal video. Sebisa mungkin kita berhemat untuk kebutuhan kita yang tidak perlu. Kita putar uang kita, pendapatan kita, keuntungan kita untuk perkembangan toko sembako kita. Insya Allah kita akan sukses bersama ya teman-teman. Video-video saya ini diambil hikmahnya, apabila berguna tolong disebarluaskan ke teman-teman sesama pejuang sembako, dan tolong di subscribe juga channel Kecakela Sembako agar sayanya semangat untuk membagikan tips-tips berusaha kepada teman-teman. Cukup sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap video-video yang saya ajarkan. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.